Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, Bapak selalu memberikan pesan kepada kalian. Ingat, selalu sarapan di pagi hari itu sangatlah penting. Karena dengan sarapan yang cukup, tubuh kita akan menjadi sehat dan tentunya akan menjadi kuat. Dan Bapak selalu berpesan, ingat, sholat 5 waktu harus selalu kalian laksanakan. Karena itu merupakan cerminan kalau kita sudah melaksanakan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar, tetapi alangkah lebih bagusnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya pembelajaran hari ini yaitu tema 1 subtema 3, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Masih ingat bunyi sila-sila dalam Pancasila pada pembelajaran sebelumnya? Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan setiap warga juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Berikutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menunjukkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap pengambilan keputusan. Musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, ini materi sebelumnya yaitu tentang sila-sila dalam Pancasila. Masih ingat kita waktu mempelajari tentang organ gerak pasif, yaitu berupa tulang. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau terjatuh. Nah, fraktura itu sendiri ada dua jenis, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Kedua, yaitu fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, kelainan pada organ pasif tulang yaitu yang
Berikutnya, osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kelainan berikutnya adalah fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Berikutnya adalah lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang ke belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya adalah skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Berikutnya adalah kiposis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Selain pada tulang, juga ada pada otot manusia, yaitu yang pertama adalah hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Berikutnya adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Berikutnya adalah stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Berikutnya, kelainan pada otot manusia yaitu tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, lalu bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal atau tortikolis atau tenggeng? Pertama, kita ketika tidur, posisi tidur harus nyaman. Kemudian, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Berikutnya, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh, karena hal itu akan membahayakan pada tubuh kita. Berikutnya, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja. Kita bisa miring atau terlentang. Kemudian, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, berikutnya tentang kondisi geografis di negeri kita, yaitu Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Nah, potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta keberagaman agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kondisi. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi negara kita, yaitu Indonesia.
Kita tahu wilayah laut Indonesia yang sangat luas bahkan telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS, yaitu pada tahun 1982. Kemudian kondisi geografis di Indonesia ini membawa peluang yang cukup besar dalam ekonomi. Dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsanya. Nah, selain itu, dengan kondisi geografis Indonesia ini sebagai negara maritim dan kepulauan berada di antara dua benua, ya, yaitu benua Asia dan Australia. Kita berada di tengah-tengahnya. Ini membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa di Indonesia. Beberapa dampak atau pengaruh yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan, yaitu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi, baik di bidang pelayaran, antar pulau, dan antar negara. Kemudian terjadinya pembauran atau pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Kemudian juga dampaknya adalah munculnya perkampungan etnis tertentu, seperti ada Pencinan, ada Kampung Arab. Bisa kita perhatikan, ini adalah Pencinan ya, dan yang ini adalah Kampung Arab. Berikutnya terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Berikutnya terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, itu beberapa dampak dari kondisi geografis di negeri kita. Nah, selain itu ada dampak dari segi kebudayaan. Di antaranya masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kita jadi lebih memperluas pengetahuan tentang kebudayaan-kebudayaan lain selain kebudayaan yang kita miliki. Kemudian tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Ini tentu kurang baik. Kemudian dikenalnya kebudayaan Indonesia akibatnya ramai perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kalau ini tentu baik ya, negara kita menjadi terkenal karena kita tahu negara kita itu sangat kaya dan sangat indah. Kemudian timbulnya keanekaragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, dari kondisi geografis tadi, kita bisa membuat sebuah gambar komik. Apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar, yaitu di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Nah, komik itu dapat dibedakan menjadi 4. Pertama adalah komik strip. Yang kedua, komik buku. Ketiga, itu komik humor atau petualangan. Dan yang keempat adalah komik biografi dan komik ilmiah. Lalu, ciri-ciri komik yang baik itu seperti apa? Pertama, hadir untuk menyampaikan cerita, tentunya cerita yang sifatnya baik. Kemudian, proporsional. Kemudian, menggunakan bahasa percakapan. Berikutnya, menyediakan humor. Kemudian menggambarkan watak secara sederhana. Dan yang berikutnya
biasanya bersifat kepahlawanan. Lalu gambar komik itu, langkah-langkah dalam membuat komik itu, kemudian tentukan tema, kemudian tokoh, berikutnya plot, kemudian konflik, dan berikutnya adalah ending. Demikian penyampaian materi dari Bapak. Mudah-mudahan pemahaman dan pengetahuan kalian semakin meningkat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.